Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah, NIM 022321. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang UTS Etika Profesi. Yang pertama, eksplorasi literasi etika profesi. Kasus yang saya ambil adalah etika penggunaan data pribadi di bidang teknologi informasi. Identifikasi dan tinjauan jurnal akademik. Pelanggaran keamanan data dan etika proses teknologi informasi. Ringkasannya materi yang dapat saya ambil adalah jurnal ini membahas kasus pelanggaran keamanan data yang terjadi di sebuah perusahaan karena kelalaian profesional teknologi IT dalam mengembangkan data pribadi pelanggan. Kasus ini diselesaikan dengan mencatat profesional IT yang bersangkutan dan menerapkan langkah-langkah keamanan data yang lebih ketat. B. Prinsip etika yang diterapkan: melaporkan celah keamanan kepada pemilik aplikasi. 2. Tidak memanfaatkan celah keamanan untuk keuntungan pribadi. 3. Tindakan membagikan informasi tentang celah keamanan kepada pihak lain. Memastikan bahwa semua pengguna aplikasi terlindungi. 2. Analisis keputusan etis berbasis riset. Dilema etis dalam implementasi sistem teknologi IT yang mempengaruhi tenaga kerja. Analisis studi kasus dan identifikasi faktor-faktor etis. Judulnya adalah Otomatis dan Pengurangan Tenaga Kerja di Pabrik Manufaktur. Adapun deskripsi yang saya ambil adalah sebuah pabrik manufaktur berencana untuk mengimplementasikan sistem otomatis yang akan menggantikan beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja manusia. Keputusan ini menimbulkan dilema etis berbagai manajemen pabrik karena dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi beberapa karyawan. Faktor-faktor etisnya adalah keadilan. Jika pemilik pabrik tidak adil, maka karyawan itu tidak merasa menerima keadilan. 2. Hak dan kewajiban. Pemilik perusahaan harus berhak dan memiliki kewajiban untuk memberi hubungan kerja yang baik kepada karyawannya. 3. Keuntungan dan kerugian. Pemilik perusahaan juga berhak memiliki keuntungan dan kerugian. 4. Dampak jangka panjang. Prinsip bisnis sebagai profesi luhur. Prinsip-prinsip bisnis sebagai profesi luhur dapat diterapkan dengan cara berikut: melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, memberikan kompetensi yang adil kepada karyawan yang terkena dampak, berinteraksi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, mempertimbangkan dampak sosial dari sistem otomatis. 1. Yang melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen pabrik harus melibatkan karyawan dalam diskusi tentang implementasi sistem otomatis dan mencari masukan mereka untuk memberi kompetensi yang adil kepada karyawan yang terkena dampak. Karyawan yang diberhentikan karena sistem otomatis harus diberikan kompetensi yang adil dan bertanggung jawab untuk mencari pekerjaan baru. 3. Berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Pabrik harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk membantu mereka mendapatkan dengan perubahan teknologi. 4. Mempertimbangkan dampak sosial dari sistem informasi. Pabrik harus mempertimbangkan dampak sosial dari sistem otomatis seperti profesinya untuk meningkatkan pengamanan dan ketimpangannya. 3. Tinjauan literatur dampak siber kriminal terhadap masyarakat dan profesi IT. Adapun 3 artikel yang dapat saya ambil adalah yang artikel pertama, dampak kejahatan siber pada individu dan masyarakat. Temuan yang saya dapat adalah siber memiliki dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat, antara lain kerugian finansiasi. Korban siber dapat mengalami kerugian finansiasi yang signifikan seperti pencurian uang dan data kartu kredit.
kehilangan identitas. Siber dapat menyebabkan pencurian identitas yang dapat merusak keputusan korban dan membuat mereka sulit untuk mendapatkan kredit atau pekerjaan. Kerusakan emosi. Korban siber dapat mengalami stres, keamanan, dan depresi. Ketidakpercayaan terhadap teknologi. Siber dapat menyebabkan masyarakat tidak mempercayai teknologi yang dapat menghambat inovasi dan kemajuan. Untuk artikel kedua yaitu kejahatan siber dan dampaknya pada profesi IT. Siber memiliki dampak yang signifikan terhadap profesi IT, antara lain meningkatkan beban kerja. Profesi IT harus bekerja lebih keras untuk melindungi sistem dan data dari siber. Stres dan kecemasan. Profesi IT dapat mengalami stres dan kecemasan karena mereka bertanggung jawab untuk menjaga keamanan sistem dan data. Reputasi yang terancam. Jika terjadi siber, keputusan profesi IT dan perusahaan mereka dapat terancam. Keterampilan yang terus berkembang. Profesi IT harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru untuk mengikuti perkembangan siber. Untuk artikel ketiga saya adalah peran profesi IT dalam menerangi kejahatan siber. Temuan saya, profesi IT dapat berkontribusi terhadap penanganan siber dengan cara berikut: mengembangkan dan melihatkan sistem keamanan yang kuat. Profesi teknik IT harus mengembangkan dan melihat sistem keamanan yang kuat untuk melindungi sistem dan data dari siber. Meningkatkan kesadaran tentang siber. Profesi IT harus meningkatkan kesadaran tentang siber di antara individu dan organisasi. Bekerja sama dengan penegak hukum. Profesi IT dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelidiki dan menuntut pelaku siber. Tepat up to date dengan ancaman siber terbaru. Profesi IT harus tetap up to date dengan ancaman siber tersebut dan mengembangkan strategi untuk melawannya. Bagian B, kontribusi profesi IT terhadap penanganan siberkriminal. Mencegah siberkriminal, merancang dan mengimplementasikan sistem keamanan yang kuat seperti firewall, sistem deteksi intrusi dan kontrol akses. Menerapkan praktik terbaik keamanan IT seperti enkripsi data dan manajemen kata sandi yang kuat. Meningkatkan kesadaran tentang siber melalui pelantikan dan edukasi kepada masyarakat dan organisasi. 2. Menyidikan dan menuntut pelaku siber. Bekerja sama dengan penegak hukum untuk menganalisis bukti digital dan melacak pelaku siber. Mengembangkan alat dan teknik profesional digital untuk menyelidiki siber. Memberikan kesaksian ahli di pengadilan. 3. Memulihkan sistem dan data yang terkena siber. Membantu organisasi untuk memulihkan sistem dan data yang tak dirusak oleh sibermen, memberikan saran tentang bagaimana mencegah sibermen di masa depan. 4. Sistem etika dan hukum dalam IT, kelemahan etis dan privasi dan perlindungan data. Analisis dan perbandingan pendekatan hukum. Negara Uni Eropa (UI) mendekatkan berfokus pada regulasi dan kepatuhan. UI memiliki undang-undang yang berkaitan tentang privasi dan perlindungan data seperti General Data Professional Regulasi GDPR. Expand More. GDPR memberikan individu hak yang kuat atas data pribadi mereka dan mewajibkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi data tersebut. Expand More. Negara Amerika Serikat AS pendekatan berfokus pada pasar dan SAP. Negara AS tidak memiliki undang-undang privasi dan melindungi data pengendara yang berkepentingan. Sebaliknya, AS mengadakan kombinasi undang-undang sektoral seperti Health Instrument Probability dan GLBA serta saling regulatif oleh organisasi. Tanggapan sebagai pemimpin teknologi. Sebagai pemimpin teknologi, saya akan menanggapi situasi dan melibatkan kelemahan etis dan privasi dan pertimbangan data negara secara Google. Melakukan penilaian risiko, saya akan menilai risiko terhadap privasi dan melindungi data yang ditemukan oleh situasi tersebut. Mengidentifikasi solusi yang etis, saya akan mengimplementasikan solusi yang etis untuk situasi tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan hukum yang relevan. Menerapkan solusi, saya akan menerapkan solusi yang
etis dengan cara yang membantu dan menyiapkan inovasi solusi untuk memastikan bahwa operasi perlindungan data dilindungi. 5. Situasi literasi profesi luhur dan konsep studi kasus dan penerapan. Studi kasus profesi luhur dan teknologi IT dalam bisnis. Konsep profesi luhur dan teknologi dalam bisnis mengacu pada gagasan bahwa profesi IT teknologi memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak demi kepentingan semua pengakuan kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Estimation ini berarti bahwa profesi teknologi IT tidak hanya harus fokus pada keuntungan financial, tetapi harus juga mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain dan dunia di sekitar mereka. Menghadapi pengambilan semuanya, prinsip-prinsip profesi luhur dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan ini dengan cara berikut. Mempromosikan persaingan yang adil. Profesi teknologi IT harus mendukung kebijakan yang mempromosikan persaingan yang adil di industri IT. Ini dapat termasuk undang-undang anti monopoli dan reformasi hak cipta. Mendukung inovasi terbuka. Mempromosikan profesional teknik IT harus mendukung media inovasi terbuka yang memungkinkan kolaborasi dan berbagai ide antara perusahaan dan individu, melibatkan hak-hak pekerja. Profesi teknologi IT harus memperjuangkan hak-hak pekerja di industri teknologi IT seperti upaya yang adil, kondisi kerja yang aman, dan hak untuk menjadi website, browser. Profesi teknologi IT harus berani berbicara ketika mereka melihat perilaku tidak etis di industri teknologi IT. Adapun referensi yang terkait seperti pada gambar di atas. Itulah tadi presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.